إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Alhamdulillah hadirin jamaah Jumat yang mulia. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah hadirin sekalian. Bersyukur yang banyak sebagaimana Allah Ta'ala telah memberikan kita nikmat yang banyak. Nikmat yang tidak mampu untuk dihitung, la tuhsuha. Dan bahkan nikmat yang tak mampu untuk diingat semuanya, karena saking begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hadirin sekalian, sedangkan kepada manusia kita pandai berterima kasih. Apabila hari ini kita sakit, kemudian datang seorang dokter mengobati kita, dan dia tidak memungut biaya sedikit pun dari kita hadirin sekalian, maka kita mengatakan kepadanya terima kasih. Apabila hari ini kita terlilit hutang, sudah jatuh tempo untuk dibayar dan kita tidak memiliki sesuatu apapun untuk kita gunakan membayar hutang tersebut, lalu datang seseorang melunasi hutang-hutang kita semua, maka kita katakan kepadanya terima kasih. Kepada manusia kita pandai mengucapkan terima kasih, maka apatah lagi kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak yang bahkan tidak mampu diberikan oleh manusia. Allah tahu hadirin sekalian, kita tidak mampu hidup tanpa cahaya, Allah terbitkan untuk kita matahari. Allah tahu kita tidak mampu hidup tanpa udara, kemudian Allah ciptakan udara untuk kita hadirin sekalian. Dan belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Allah tahu kita tidak bisa hidup sendirian di atas dunia ini, kemudian Allah berikan kepada kita keluarga, saudara, kawan, sahabat, kenalan. Itu semua nikmat Allah yang beri. Maka sudah sepantasnya kita mengucapkan kepada Allah ucapan syukur sebagai tanda kesyukuran kita kepadanya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, kata Allah di dalam Al-Quran, Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, maka nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Semuanya Allah yang beri, maka nikmat mana yang kita dustakan dari pemberian Allah ini hadirin sekalian? Maka bersyukurlah hadirin sekalian, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, di antara nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita hari ini hadirin sekalian adalah nikmatnya persaudaraan. Ini nikmat jemaah sekalian. Bahkan saking besarnya nikmat persaudaraan ini, ternyata ini salah satu nikmat terbesar di surga kelak. Allah Ta'ala mengatakan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Wa naza'na ma fi sudurihim, dan kami lenyapkan di hati-hati mereka. Penghuni-penghuni surga itu dilenyapkan dari hati mereka
min ghillin, rasa dendam, rasa benci, permusuhan dilenyapkan oleh Allah. Lalu apa? Kata Allah, ikhwanan, mereka bersaudara, mereka menjadi bersaudara, ala sururim mutaqabilin, dan mereka duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Nikmat surga yang Allah turunkan ke dunia salah satunya adalah nikmat bersaudara, jemaah. Maka hadirin sekalian, ini yang harusnya kita jaga. Jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ketika Nabi SAW diutus, diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasul, setelah beliau mengajarkan, menunjukkan kepada manusia tentang siapa Rabb yang sebenarnya, yang harus disembah, yang harus ditaati. Ini ajaran pertama dari apa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita semua. Kemudian apa yang berikutnya? Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang persaudaraan, jemaah. Bagaimana dahulu dua suku yang saling bermusuhan, Aus dan Khazraj, dua suku yang selalu bertikai. Setiap ada sedikit saja masalah di antara dua suku ini, maka akan diselesaikan dengan peperangan. Secara turun-temurun, bertahun-tahun mereka bermusuhan. Akan tetapi ketika Nabi datang, Islam datang, maka Aus dan Khazraj menjadi bersaudara. Hadirin sekalian, kita hari ini tak saling kenal. Kita berasal dari tempat yang berbeda, kita lahir dari rahim yang berbeda, tapi hari ini kita bersaudara di bawah satu kalimah yang mulia, la ilaha illallah. Kalimah inilah yang telah mempersaudarakan kita, jemaah sekalian. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Nabi SAW pun ketika beliau diutus, bayangkan bagaimana mungkin seorang muhajirin, orang-orang yang terusir dari negerinya, para pengungsi-pengungsi kalau zaman sekarang yang kita kenal, maka muhajirin ketika itu mereka terusir dari kampungnya, mereka terzolimi di negerinya sendiri, lalu mereka pergi hijrah. Perginya kemana? Ke negeri orang-orang Ansar, orang-orang yang bahkan tidak ada ikatan darah dengan mereka, yang bahkan mereka awalnya tidak saling kenal. Ketika mereka datang, apa yang dilakukan orang-orang Ansar? Ternyata mereka menyambutnya dengan sambutan yang luar biasa. Mereka menyambut saudara mereka yang diikat oleh kalimah la ilaha illallah. Orang muhajirin datang ke kampung Ansar tidak membawa apa-apa, hadirin sekalian. Harta mereka tak punya, pakaian yang ada pakaian yang mereka pakai. Mereka tak punya rumah di sana, tak punya kenalan di sana. Maka Nabi SAW telah mempersaudarakan muhajirin dan Ansar. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang-orang Ansar? Di antara mereka mengatakan, sesungguhnya kami memiliki harta kekayaan sekian dan sekian. Maukah setengah dari kekayaan kami berikan kepadamu? Hadirin sekalian, persaudaraan macam apa ini? Tidak ada persaudaraan seperti ini kecuali di dalam Islam. Ini yang Nabi ajarkan, dan inilah yang harus kita jaga, jamaah sekalian. Maka jangan sampai karena asabiah, karena kelompok, karena suku, karena golongan yang kita banggakan, yang kita tinggikan, lalu kita memandang saudara kita dengan pandangan yang hina. Kita pandang dia yang kita tahu dia ini adalah orang-orang yang telah bersyahadat, orang-orang yang beriman kepada Allah. Adapun mereka mengerjakan rukun-rukun imannya atau tidak, maka itu adalah urusan mereka dengan Allah. Tetapi di dalam hati mereka, mereka meyakini tentang keimanan tersebut, maka mereka saudara kita yang harus kita jaga kehormatannya, jemaah sekalian. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala. Maka jangan sampai karena asabiah kita, karena kelompok, karena kesukuan kita, ya, yang kita banggakan, yang kita tinggikan, lalu kita pandang saudara kita dengan pandangan yang hina. Jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, bukankah persaudaraan ini nikmat? Bagaimana mungkin seandainya hari ini kita bermusuhan, jemaah sekalian, ya, kita bermusuhan,
Maka jangankan kita untuk saling bersalaman, untuk saling berdekatan, memandang orang yang kita pandang sebagai musuh saja kita tak suka, hadirin. Tak ada kedamaian. Apabila ada orang yang di tempat ini kita bermusuhan, kita pandang wajahnya saja hati kita sudah tak tenang. Menunjukkan bahwasanya itu bukan suatu nikmat. Nikmat itu adalah ketika kita memandang saudara kita, kita merasa aman, kita merasa damai. Maka ini nikmat surga yang Allah turunkan ke atas dunia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, terakhir untuk menutup khutbah yang singkat ini jemaah, ingatlah satu catatan yang dicatat dengan tinta emas di dalam sejarah, satu persaudaraan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh para sahabat yang terjadi di perang Yarmuk. Yang ketika itu 3 orang sahabat sedang terluka parah. 3 orang sahabat terluka parah. Kemudian datang seseorang membawakan air kepada salah satu di antaranya. Ketika tempat air itu sudah berada di mulutnya, air hendak diminum. Lalu orang yang pertama ini mendengar suara rintihan rasa sakit oleh saudaranya yang lain yang juga terluka. Maka dia tidak jadi minum. Air sudah di mulut, dia tidak jadi minum. Lalu dia mengatakan kepada orang yang membawa air, berikan air ini kepada saudaraku, kepada suara yang merintih tersebut. Maka orang yang membawakan air pun berlari kepada sahabat yang kedua ini, hadirin. Ketika dia tiba, air pun hendak dituangkan, hendak diminumkan kepada orang yang terluka ini, kepada sahabat yang terluka ini. Lalu tiba-tiba dia mendengar suara rintihan sahabat yang ketiga. Lalu dia mengatakan, tidak, berikan dulu kepada saudaraku, dahulukan saudaraku. Maka orang yang membawa air pun berlari menuju kepada sahabat yang ketiga. Akan tetapi qadarullah, ketika dia sampai ke tempat rintihan orang yang ketiga ini, ternyata dia telah syahid di jalan Allah. Maka orang yang membawa air segera berlari kepada sahabat yang kedua tadi. Dan ketika dia tiba, orang yang kedua pun telah syahid. Dan terakhir dia hendak menyelamatkan orang yang pertama, dia berlari sekencangnya. Akan tetapi ketika dia tiba, ternyata ketiga-tiga orang yang terluka ini telah syahid. Kenapa mereka syahid? Karena mendahulukan saudaranya di atas kepentingan dirinya sendiri. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, maka ini yang nak kita jalin. Dan inilah yang di zaman kita hari ini, nilai-nilai persaudaraan ini yang mulai nampak pudar. Setiap orang bangga dengan kelompoknya, dengan golongannya, kemudian dia mengabaikan hak-hak saudaranya. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala mempersatukan hati-hati kita di bawah satu kalimah yang mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah persaudarakan kita di atas syariat-syariat agama yang diajarkan Nabi ini di dunia dan di akhirat. Sehingga hadirin sekalian, kita yang saling berpandang, berpapas-papasan wajah kita hari ini di dunia ini, mudah-mudahan Allah jadikan wajah kita saling berpapasan di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.